Ini adalah perjalanan kami trekking ke Kalitalang. Kami mulai dari Klaten, kami ambil arah ke Manis Renggo, kemudian ke Balirante. Nah, di perjalanan seperti ini ya, kita di Balirante itu sudah mendapatkan pemandangan yang indah, Gunung Merapi yang berada di depan kita. Sampailah kita di lokasi, yaitu di Kalitalang. Kita beli tiket di situ 2 kali, kemudian kita lanjutkan untuk trekking. Trekking berbayar ya, per orang 17.000. Tadi di pintu masuk juga sudah ada biaya lagi, jadi 2 kali seperti itu. Nah, kita sampai di lokasi trekking, view-nya langsung kita dapat, bagus banget ya. Merapi kebetulan sangat cerah gitu ya. Jadi sangat jelas terlihat. Nah, kemudian kami lanjutkan, kita agak naik sedikit, kemudian kita turun gitu ya. Kita turun, kemudian kita menyusuri jalan yang agak sempit begitu ya, kemudian menuju Gardu Pandang yang ada di situ ya. Ya, jadi sebelum pos 1 itu ya. Jadi kita setelah setar, kita menyusuri jalan agak turun ya, malah justru kita turun sampai ke Gardu Pandang. Ya, di depan itu Gardu Pandangnya ya, tampak di depan itu. Setelah turun tadi jalan ya cenderung relatif agak datar, naik-naik sedikit begitu ya. Kebetulan ini cukup ramai, tanggal 2 Mei 2026, pas hari Sabtu, jadi ramai. View-nya sangat bagus ya, kebetulan cerah ya. Di awal masuk itu view-nya bagus, Merapi tampak sangat jelas gitu. Nah, ini kami kemudian naik ke Gardu Pandang. Kami coba lihat Merapi dari Gardu Pandang seperti apa. Nah, itu di bawahnya itu adalah sungai. Di situ aliran lahar dingin tentunya ya. Kalau pas musim lahar dingin atau musim penghujan mungkin kita perlu hati-hati karena di situ dalam. Nanti kita akan turun ke sana ya. Ya, ini kita nikmati Merapi. Itu sebetulnya terlihat sangat jelas dan dekat sekali gitu ya, karena di efek kamera mungkin tidak terlalu tampak jelas ya. Ya, bagus sekali ya view-nya ya. Jadi kita bisa menikmati pemandangan Merapi yang sangat indah. Ya, kemudian kita turun dari Gardu Pandang, kemudian kita menyeberang ini sungai tadi yang kita lihat dari atas. Ya, ini di depan itu adalah sungai. Lihat sini, Cah. Kemudian Siap-siap kita nyebrang kali. nyebrang. Ini sebetulnya saat itu cukup ramai gitu, tapi banyak rombongan. Ya, kita sempat berhenti di sini nih. Nah, ini saya penunjuk jalannya itu naik sempat ke sana. membuat kami bingung ya. Kami apa yang dari kesini situ ambil kanan menyusuri sungai, ternyata itu jalur yang salah. Kalau saya lanjut ke atas tadi itu malah justru balik ke pintu keluar ya. Nah, kemudian kami kembali berputar. Nah, kemudian kami naik ya. Ya, di sini naik agak terjal begitu ya. Ya, kita naik, di situ mungkin ada tali-tali yang bisa membantu, atau tidak pakai tali juga bisa, mungkin kita pegangan gitu ya. Nah, kemudian sampailah kita di pos 1 ya. Ini alhamdulillah sampai di pos 1 setelah kurang lebih perjalanan mungkin 40 atau 45 menit ya, karena bagi kami untuk yang tidak pernah naik gunung ya hanya untuk fun-fun saja, mungkin butuh waktu kurang lebih segitu ya sampai ke pos 1. Nah, di pos 1 itu kita masih menemukan Merapi, kondisinya sangat bagus begitu, dalam tapi sekali. sudah ada sedikit awan gitu ya. Nah, kita harus berhati-hati selama perjalanan di situ. Kanan kiri adalah jurang begitu ya, jadi kita harus berhati-hati, tetap
waspada ya, jadi jangan sampai nanti kita Belum sampai pos 2. bercanda berlebihan kemudian kita lupa bahwa di situ ada jurang gitu ya. Nah, inilah beberapa view yang kami ambil gambarnya. Di situ Merapi sangat indah ya, sangat jelas. Nah, tapi itu awannya sudah mulai tampak itu ya, tampak sedikit itu ya awannya ya. Nah, seperti itu. Ini karena kami ambil gambarnya, jadi kami berbalik arah gitu ya, karena hanya untuk ambil gambarnya aja. Tapi di sini hati-hati ya. Nah, itu ada kera yang mau mengambil makanan-makanan gitu ya. Jadi kita harus selalu waspada. Semangat. Di situ ya, di antara pos 1, pos 2 itu ada beberapa ekor kera yang kalau kita lengah langsung mengambil barang-barang kita, terutama makanan, minuman, tas begitu ya, HP gitu. Jadi kita harus sangat hati-hati. Nah, kemudian kita lanjutkan perjalanan ke pos 2 itu cenderung ya, sebetulnya jalannya agak cenderung datar gitu, ada naik-naik sedikit begitu. Ya, naiknya cuma sedikit. Ya. Kemudian perjalanannya kita masih seperti ini gitu ya, masih kita dapati ya tetap kanan kirinya itu harus hati-hati ya, karena mungkin ada di sebelah kanan atau kirinya itu adalah jurang yang sangat dalam begitu ya. Ini dalam banget, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, ini sampailah kita di pos 2 ya. Nah, di pos 2 itu tadi awannya sudah mulai tampak agak lebih tebal sedikit ya. Ya, kemudian kita lanjutkan perjalanan ke pos 3 itu ya, jalurnya ya sama seperti itu ya, agak Pos 3. mendatar dan kemudian ada naik sedikit. Ini kita sudah sampai di pos 3. Kelihatan apa-apa. Nah, ketika kita sampai di pos 3 sudah kabut semua. sudah tertutup dengan kabut. Tapi kabut semua. Nah, kemudian kita lanjutkan menuju ke pos 4. Pos 3 menuju pos 4 gimana itu? Ya, di sini agak panjang. Kita nikmati perjalanan. Ya, mungkin Kita hanya lanjut fun-fun saja, untuk fun-fun saja ya, kita nikmati perjalanan. Kita jalannya nyantai. Ternyata yes ya, masih kuat dah. Lanjut. Nah, kemudian sampailah kita di pos 4. Ya, di sini adalah pos terakhir. Ya, kita bisa foto-foto di sini ya, cuma di sini kemarin kebetulan rame begitu ya, kita nggak ambil video sedikit aja. Ya, kemudian kita lanjutkan perjalanan turun. Ketika perjalanan turun mungkin kita bisa Kabut. agak setengah berlari begitu ya. Kabut. Dan yang lain banyak yang berlari itu ya. Tapi selama perjalanan turun, kabut sudah turun sangat tebal begitu ya. Jadi kita tetap berhati-hati karena di situ kabutnya tebal dan jalannya cenderung turun. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai nanti kita terjatuh. Ya, ini kita ada di pos 3, sudah kondisinya sudah ini ya, sudah penuh dengan awan. Tadi yang kita saat naik itu di sana itu kota Jogja itu kelihatan, sekarang sudah tidak kelihatan apa-apa. Ya, sebetulnya kalau kondisi cerah begitu di situ tampak kota Jogja yang luas banget gitu ya. Jadi ini tidak kelihatan ya. Kita lanjutkan untuk perjalanan turun, kita nikmati perjalanannya ya. Mungkin kita perlu beberapa kali istirahat gitu ya. Kita sambil menikmati pemandangan yang ada, yang jurang dalam-dalam begitu. Mungkin kita bisa lihat keindahannya sambil kita pantau kondisi, jangan sampai nanti kita terpleset jatuh ke situ gitu ya, karena rutenya sebagian memang berada di tepi jurang seperti itu ya. Ya, meskipun jalan yang agak tengah ada, tapi kadang-kadang kita memilih yang seperti itu untuk view juga gitu ya. Tapi kita harus
tetap harus hati-hati. Ya di situ ada beberapa tanaman bunga, begitu ada bunga edelweiss, begitu juga saya lihat kemarin ya. Ya kita lanjut perjalanan turun. Oh, tidak. Kami lakukan perjalanan dengan nyantai ya, bahkan kami sempat duduk-duduk istirahat begitu ya, capek kita istirahat begitu. Jadi tidak ada target apapun, hanya untuk bersenang-senang saja, berolahraga sambil berwisata. Nah itu ada beberapa tampak bunga edelweiss di situ gitu ya. Nah di bawah itu dalam banget, itu jurangnya dalam banget, jalur lahar dingin itu. Kalau mungkin barangkali kalau waktu ada lahar atau hujan gitu ya. Yang di seberang sana itu daerah trekking untuk Deles itu ya tadi ya. Nah kemudian kita lanjutkan perjalanan turun. Nah kita keluarnya tidak ya, saya memilih jalur yang lain ya, yang jalur saya tersesat tadi ya. Jadi kita nyusuri sungai begitu, karena di situ lebih, menurut saya lebih landai gitu ya. Jadi saya ambil jalan yang tadi saya sempat tersesat gitu. Jadi kita nyusuri sungai itu ya, karena kondisi aman begitu ya, jadi tidak apa-apa. Kita nyusuri sungai itu, kemudian naik sedikit, nah, begitu. Sebetulnya kalau pakai rute yang ini lebih sedikit landai daripada yang rute berangkat yang pertama tadi ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan rute ya. Kalau sudah sering ke sini mungkin akan tahu mana rute yang paling enak atau paling disukai begitu ya. Ya tetap hati-hati karena di samping itu adalah jurang begitu ya. Itu sampingnya kan jurang dalam. Jadi tetap kita harus hati-hati. Ya ini setelah dari sungai nanjak sedikit begitu ya. Oh, bener. Kita lewat ngisor. Nah ini kita sudah, sebentar lagi kita nanti akan sampai di atas gitu ya. Ya. Ya nanti kita sampai ke sana itu ya, sampai atas itu ya. Ya kita tetap harus berhati-hati karena tadi ya kita ada di tepi jurang begitu ya. Wow. Jalurnya memang seperti itu, tidak apa-apa, Hati-hati. aman. Yang penting berhati-hati. Baik, ini sudah sampai, hampir sampai di atas ini ya. Kita sudah sampai di atas. Nah ini kita sudah sampai di atas, kita lihat pemandangan dari atas. Ya begitu, ini sudah sampai atas. Sayang Merapi sudah tertutup kabut ya, tidak seperti awal kita datang. Tadi Merapi masih sangat jelas. Nah ini sudah tertutup kabut, jadi tidak kelihatan lagi. Ini kita lihat untuk review perjalanannya dengan aplikasi Relive ya. Ini ringkasannya ya, ringkasannya kurang lebih ada 4